أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Sebagaimana yang kita maklumi bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala memastikan pasangan suami istri yang dijalin, diikat di dunia melalui ijab kabul pernikahan itu akan langgeng dan lestari hingga ke surga. Sehingga ungkapan yang biasa kita ungkapkan kurang tepat itu mesti memang kita revisi. Biasanya kita ungkapkan sehidup semati. Nah, kali ini mulai kita rubah. Apa? Sehidup sesurga. Karena memang sekali lagi Allah menjamin, Allah memberikan garansi pasangan suami istri saat di dunia itu akan dipertemukan lagi kelak di surganya. Dipertemukan lagi di surganya. Berarti berdampingan lagi? Ya. Berarti bersanding lagi? Ya. Bersama-sama lagi? Betul. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah Subhanahu wa taala abadikan pernikahannya hingga ke surga. Amin Allahumma amin. Tentunya jika tidak ada kata cerai. Kalau sudah mengatakan lo gue en berarti cerai, ya wis. Allah Subhanahu wa taala bahkan bukan hanya tidak mempertemukan, bahkan Allah menjadikan seolah-olah tidak kenal. Sama sekali tidak pernah mengenalnya. Pasangan suami istri yang sudah sama-sama menjadi mantan. Mantan suami, mantan istri. Nah, kalau meninggal itu tidak berpisah. Suaminya dulukah yang meninggal? Atau istrinya dulukah yang meninggal? Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan sekali lagi tidak ada kata cerai dan sejenisnya. Mungkin zihar mungkin ya dan sebagainya pokoknya. Nah, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini yang diajukan kepada saya untuk memberikan penjelasan adalah bagaimana kalau ada seorang wanita dia itu menikah lebih dari sekali. Bukan poliandri loh ya, tapi poliganti lebih tepatnya. Menikah dengan si Ahmad, Fatimah menikah dengan Ahmad, lalu kemudian Ahmad kecelakaan contoh, meninggal. Karena memang solihah, menarik parasnya, dan juga memiliki eksotika yang luar biasa auranya mungkin, akhirnya dipinanglah oleh Baihaqi contoh. Tidak berlangsung lama, mungkin 1, 2, 3 tahun punya anak satu, Baihaqi juga meninggal. Kenapa? Karena sakit. Sekali lagi karena punya pesona, setelah rampung masa iddahnya, ternyata ada laki-laki lain yang datang untuk meminangnya. Siapa? Kali ini hakim contoh. Menikahlah dengan hakim. 2 tahun karena si hakim ini tentara, ditugaskan, gugur di medan perang. Hingga pada akhirnya suaminya itu ada 3. Ahmad, Baihaqi, hakim. Karena memang punya pesona, anak baru 2. Usia pun kurang dari 50 tahun. Ada laki-laki lain yang datang untuk meminangnya setelah rampung masa iddahnya. Siapa dia? Muslim. Hingga pada akhirnya total jenderal suaminya ada 4. Dan keempat-empatnya tidak pernah menceraikannya. Yang memisahkan sementara adalah memang alam. Ya, 3 sudah di alam kubur, 1 di alam dunia menyertanya. Sampai tua, akhirnya sampai kakek nenek. Nah, bagaimana? Ini perempuan nanti, ini wanita, ini kumpulnya sama siapa? Nah, rumusnya begini. Bahwa jika ada seorang laki-laki menikah
yang dinikahi adalah seorang wanita, ya sudah, hingga akhir hayatnya tidak ada kata cerai, hingga akhir terjaga dengan baik, maka itulah yang akan menjadi pendampingnya. Bagi kaum laki-laki yang poligami atau poliandri, bukan poliandri, poliganti maksud saya. Laki-laki yang poligami, menikah 1, 2, 3, akhirnya istrinya 3. Atau poliganti, yang tadi saya sebutkan, istri pertama meninggal, nikah lagi, meninggal lagi, menikah lagi, meninggal lagi, sampai kemudian istrinya total 4, tapi poliganti, bukan poligami. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan bagi itu laki-laki antara memilih semua atau salah satunya, untuk menjadi pendamping dan teman hidupnya kelak di tempat keabadian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau perempuan? Nah, perempuan itu tidak boleh poliandri. Kalau poliganti boleh, tapi dengan syarat-syaratnya apa? Rampungkan dulu masa iddahnya, baru kemudian terima welcome terhadap pinangan laki-laki yang lain. Bagaimana statusnya? Ternyata bagi wanita itu berbeda dengan laki-laki. Bagi wanita, dia tidak boleh memilih kecuali memilih salah satu dari suaminya. Apakah si Ahmad, Baihaqi, ya, Hakim, atau Muslim. Si Fatimah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihadapkan. Fatimah, ini loh suami-suamimu dulu ketika di dunia. Kamu tidak bisa memilih kecuali salah satunya. Si Ahmad kah, si Baihaqi kah, si Hakim kah, atau si Muslim kah? Suami terakhir. Nah, mari kita simak sabda mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Fatawi Al-Hadithiyah. Dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha tukhayyaru. Ya, qultu. Ini ada satu pertanyaan. Ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, al-mar'atu tazawwajuz zawjaini watsalatsah wal arba'a fid dunya. Tsumma yamutu fatadkhul jannah. Wahai Rasul, ada seorang wanita, dia itu menikah dengan seorang laki-laki 2, 3, bahkan 4 ketika di dunia yang tadi saya sebutkan. Fatadkhul jannah, kemudian tu wanita masuk surga. Itu. Wa yadkhulunaha ma'aha, dan ternyata keempat suaminya itu sekali lagi semuanya masuk surga juga. Man yakunu zawjuha minhum. Wahai Rasul, siapa sesungguhnya nanti yang akan mendampingi si Fatimah dari keempat suaminya itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha tukhayyaru. Dia diperkenankan untuk memilih. Apakah suami pertama si Ahmad, suami kedua si Hakim, suami ketiga si Baihaqi, suami keempat si Muslim. Gitu. Fatakhtaru ahsanuhum khuluqan. Dan wanita itu seolah-olah punya mesin deteksi untuk mesin detektor ya, untuk mendeteksi mana di antara 4 suaminya itu yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Fatakulu, maka tu Fatimah si perempuan itu berkata, inna hadza kana ahsanuhum khuluqan fid darid dunya. Ya Allah, inilah suamiku yang paling bagus akhlaknya ketika dulu di dunia. Gitu. Fazawwijnihi, maka kembalikanlah dan nikahkanlah aku dengannya lagi. Ternyata yang dipilih adalah si Ahmad. Bukan karena kesan pertama, tapi karena si Ahmad memang bagus akhlaknya, luhur adabnya, unggul budi pekertinya. Itu pilihannya. Dan tidak bisa, karena semuanya ini suami saya, maka saya ambil semua, tidak bisa. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Wanita itu tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan yang akan memeluknya, membelainya, dan juga menemaninya dalam kesehariannya, baik di dunia maupun di surga. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pencerahan bagi saya dan kita semua. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.